Dulu sebetulnya saya itu memang bekerja di perusahaan eksportir kopi. Saya memutuskan untuk resign, capek kali ya jadi budak korporasi. Covid mungkin mengajarkan kita banyak hal. Sampai sekarang kita bertahan dan kita sekarang juga buka 24 jam. Nggak gampang. Mungkin satu hal yang dipelajari adalah kalau kamu keluar, mendingan jangan nyoba-nyoba. Nyoba ini, nyoba A, nyoba B, nyoba. Mendingan jalanin aja dulu yang udah pernah. Kalau memang udah berhasil, baru kita coba yang baru gitu. Saya Naugan Simanungkalit, saya owner dari Alfie Coffee. Jadi Alfie Coffee ini sebetulnya kalau untuk retail dan coffee shopnya itu sudah dibangun sejak 2019. Akhir 2018 sebetulnya, tapi sebenarnya kalau untuk aktifnya banget itu di 2019 akhir ya. Iya, jadi dulu sebetulnya saya itu memang bekerja di perusahaan eksportir kopi selama kurang lebih hampir 6 tahun. Terus juga pernah ditempatkan di Amerika, waktu itu di Los Angeles. Memang tugasnya jualin kopi di Amerika gitu. Tapi bukan hanya wilayah Amerika aja ya, tapi Amerika, Kanada, dan Asia, dan lain-lain. Dan Eropa juga. Jadi memang basicnya adalah kita ekspor, tapi ekspornya green coffee bean. Nah, di 2016 saya memutuskan untuk resign, capek kali ya jadi budak korporasi, pengen ngerjain sendiri. Dan waktu itu ada idealisme yang pengen dijalanin sebetulnya. Jadi memang salah satunya kita pengen nawarin teh dari daun kopi, tapi waktu itu perusahaan saya mungkin nggak menerima si teh daun kopi ini. Ngapain ya, kita kan jualan green coffee bean, full 1 container load, udah jalan banget, 1 bulan bisa berpuluh-puluh kontainer, terus ngapain ngerjain hal-hal yang kecil gini. Tapi menurut saya waktu itu, karena kita pameran di Seattle, kita coba untuk memperkenalkan teh daun kopi, ternyata banyak animonya, lumayan bagus ya, sampai orang ngantri gitu nyobain, dan menurut mereka tuh enak banget rasanya. Saya pikir kenapa enggak untuk diekspor juga. Tapi waktu itu aku mikir kenapa kita nggak coba untuk expanding ke komoditas lain yang ternyata punya potensi. Contohnya turunan dari si kopi itu adalah teh dari daun kopi atau kawa gitu. Karena waktu itu perusahaan kan dia nggak mau lah ngurusin yang kecil-kecil gitu ya. Dia pengennya ngurusin yang udah, apa yang udah ada nih kita jalanin aja. Malah dikembangin yang itu aja, green coffee bean-nya aja gitu. Tapi menurut aku ada value added lain yang sebetulnya bisa dikembangin. Tapi kita nggak bisa idealis kan kalau di perusahaan ya. Namanya juga budak korporasi gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk keluar di tahun 2016. Habis itu 2017 baru bangun usaha. Kita bangun PT Marnal Mamora Indonesia, atau kita singkatnya sebagai Mamori. Tapi seiring perjalanannya ternyata nggak sesimpel yang kita bayangin. Aku kebanyakan ngabisin duit daripada dapet duit gitu. Jadi ini tabungannya udah pada habis nih. Mungkin satu hal yang dipelajari adalah kalau kamu keluar, mendingan jangan nyoba-nyoba. Nyoba ini, nyoba A, nyoba B, nyoba. Karena kita nggak tahu, mungkin savingnya kita jadinya banyak berkurang gitu kan. Mendingan jalanin aja dulu yang udah pernah. Kalau memang udah berhasil, baru kita coba yang baru gitu. Nah itu tadi, karena 2017-2018 aku ngerjain komoditas lain, rempah-rempah yang lain, tapi ternyata nggak berjalan. Jalan 1-2 kali tapi lebih banyak ngabisin duitnya, lebih banyak ruginya. Akhirnya balik lagi ke kopi. Kopi di 2018 akhir ya. 2019 kita baru beresin lagi Alfie-nya. Kita ada di beberapa airport, waktu itu ada di 10 airport di seluruh Indonesia. Kita juga masukin ke toko-toko retail. Di 2020 awal itu pas Covid baru kita buka coffee shop. Kita melihat bahwa green coffee bean memang itu adalah bisnis yang sudah saya jalanin, tapi kita pengen menambahkan value added ya. Kalau kita bicara tentang value added, mungkin lebih baik kalau kita punya brand. Jadi dari holdingnya Mamori, akhirnya kita punya brand. Karena kan itu bukan di hulu banget ya. Kalau green coffee bean kan mentah. Kita tinggal kirim, tapi kita nggak punya brand, orang nggak kenal juga. Karena itu udah jadi brand orang lain. Tapi kalau kita bicara tentang brand, kita punya Alfie sekarang. Alfie itu kependekan dari It's All About Coffee, about the coffee bean, coffee leaf, and coffee waste, beyond waste ya. Jadi kita bukan bicara tentang biji kopi, tapi ada teh dari daun kopi, dan kita utilizing atau memanfaatkan sampah kopi.
Kita juga lagi ngerjain dengan timnya kita, perempuan semua, 70% perempuan. Itu kita lagi ngerjain untuk bikin, kita lagi nge-R&D-in atau Research and Development untuk bikin poster dari sampah kopi. Sebagai perempuan juga kita ingin berdaya untuk perempuan juga ya. Tapi banyak hal yang kita nggak bisa lakukan di situ, kita nggak bisa aplikasikan kalau kita masih bekerja. Karena kan berbeda ya. Mungkin akhirnya saya memutuskan untuk ya udah kita bangun perusahaan sendiri aja gitu. COVID mungkin mengajarkan kita banyak hal. Mungkin bukan cuma saya pribadi, tapi mungkin orang-orang lain juga belajar gitu bahwa ternyata pada saat ada badai COVID kita harus punya backup plan. Gimana supaya usaha yang kita jalanin tuh nggak berhenti gitu. Karena waktu itu kan pada saat COVID, sebelum COVID, waktu itu yang saya kerjakan cuma trading green coffee bean, terus juga cuma supply ke toko-toko retail, which is pada saat COVID itu semuanya berhenti. Orang nggak beli, orang nggak ke airport juga, orang nggak terbang gitu. Sementara produk kita banyak di 10 airport dan di toko retail dan juga ada di duty free gitu. Ternyata mereka juga tutup gitu loh. Salah satu Korean duty free juga tutup. Itu padahal salah satu customer besar kita. Airport juga nggak jalan dalam waktu beberapa lama gitu. Banyaklah hal-hal yang kayak begitu. Akhirnya kita pikir bahwa bisnis lain kita harus di-expand, kita harus coba nambah bisnis lain yang lain. Jadi kalau misalnya ini terhalang, masih ada yang lain yang bisa kita jalanin gitu. Akhirnya kita bangun coffee shop, kita bangun gerai kopi. Dan sebetulnya kita beruntung banget bangun gerai kopi di saat COVID. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang WFH. Jadi kalau working from home itu mereka datang ke coffee shopnya kita, karena kan kita ada di apartemen ya. Yang pertama kali kita buka tuh ada di apartemen Pancoran Riverside. Jadi banyak banget yang WFH waktu itu. Jadi kita alhamdulillahnya kita pack ya, we're pack, kita busy, kita penuh banget gitu kan untuk orang yang mau kerja gitu. Sampai sekarang kita bertahan dan kita sekarang juga buka 24 jam, nggak gampang. Coffee shop juga tumbuh mungkin double digit kalau di Jakarta, bukan cuma di Jakarta aja tapi juga di seluruh Indonesia gitu ya. Semua orang kayak 100 meters away udah ada coffee shop lain, 500 meters away kita bisa cobain coffee shop dengan banyak pilihan lah gitu. So apa unique selling-nya kita, apa USP-nya kita coba menawarkan bahwa kopi Indonesia tuh best paired with Indonesian food gitu. Jadi kita punya kopi Indonesia dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, tapi kita pairing dengan makanan-makanan Indonesia ya, yang simpel aja sebetulnya. Pisang goreng, singkong goreng, tempe goreng, ketan, bubur kacang ijo, simple banget. Tapi itu kan memang kalau kita balik ke zaman yang dulu atau kita flashback, dulu minum kopi Indonesia itu minum kopi ya memang itu makanan pendampingnya, bukan croissant atau mungkin bukan French fries. Kita nggak punya croissant, kita nggak punya French fries, kita nggak punya sandwich, kita nggak punya chicken wing. Yang sering banget ditanyain sama customer kita, kenapa sih nggak ada? Ya karena kita kamu kalau mau nyobain kopi Indonesia paling enak itu makanannya adalah makanan Indonesia juga gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang ngebuat kita bertahan ya. Kita cukup konsisten dengan konsepnya kita, dan orang kalau datang ke sini dia udah tahu dia mau ngapain, dia beli apa, dan taste-nya kan cukup familiar ya. Jadi kita nggak terlalu banyak harus mengeduket mereka ini apa sih makanan kita, minuman kita apa gitu. Ditambah lagi USP-nya kita punya tea selection itu hanya dari teh dari daun kopi. Jadi kita nggak punya teh-teh lain, cuma teh dari daun kopi. Kita ada sekitar 10 varian menu yang kita campur dengan kita ada punya kawa milky brownie. Teh daun kopi itu kita sebutnya kawa ya. Ada kawa milky brownie, ada lemon, ada leci, lele, lemon leci, dan macam-macam. Boleh dicobain. Salah satunya mungkin itu ya. Jadi terus juga kita mengutamakan hospitality, karena dulu saya juga pernah kerja di salah satu hotel bintang 5 internasional ya. Jadi hospitality itu penting banget di dunia F&B. Jadi ya perlu juga ramah, service, cepat, clean, dan sebagainya gitulah. Itu mungkin yang akhirnya membuat kita bertahan sampai di sini walaupun banyak kompetitor kita yang mungkin ya udahlah. Di Alfie kita punya 70% karyawan perempuan. Nah, untuk teh daun kopi sendiri sebetulnya itu dikerjakan oleh perempuan. Jadi yang ngambilin daunnya, yang ngebersihin, yang masak daunnya dan segala macam, yang sortir daunnya itu juga adalah perempuan-perempuan. Jadi itu salah satunya inline dengan konsepnya kita dari perempuan untuk perempuan.
Nah, kemudian teh daun kopi itu juga bukan cuma tentang empowering perempuan, tapi juga mereka menambah income. Kenapa mereka menambah income? Kalau petik kopi kan harus panen ya, nunggu panen. Di daerah Sumatera mungkin panennya bisa 2 kali, tapi kalau di Jawa panennya mungkin cuma sekali. Terus mereka ngapain habis itu? Nah, itu yang coba kita bantu adalah menambah income-nya mereka. Jadi kalau nggak ada panen, mereka tetap bisa panen daunnya gitu. Nah, kalau yang namanya daun juga kan nggak ada waktunya ya. Ada terus nih daun nih. Daun mah banyak banget. Terus ada daun. Kalau cherry kopi kan memang dia harus nunggu panen dulu. Nah, itu salah satunya kenapa kita mencoba menawarkan teh daun kopi. Di Alfie juga kita concern dengan sustainability ya. Kebetulan saya pribadi juga adalah salah satu anggota di AEKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia DKI Jakarta, AEKI DKI Jakarta. Sekarang ini kita juga mulai concern dengan program sustainability ya, bukan hanya sustainability untuk supply, tapi juga sustainability untuk environment. Jadi yang coba kita kolaborasikan dengan petani yang ada di Cikoneng ini adalah bisa meningkatkan yield-nya mereka. Nah, yang kita coba jalankan di AEKI DKI Jakarta untuk petani-petani yang ada di Cikoneng ini, yaitu untuk program sustainability supply ya. Jadi yang kebanyakan itu kalau di Indonesia menghasilkan cuma 700 kilo kopi atau 700 green bean lah untuk per hektarnya. Tapi kalau ini bisa sampai 3,2 ton. Ya let's say di atas 2 ton lah, 2-3 ton gitu. Jadi peningkatannya cukup signifikan. Nah, bukan cuma supply-nya aja, tapi dari beans-nya pun. Jadi bukan naik supply, tapi beans-nya tidak berkualitas. Secara beans-nya juga sangat berkualitas. Density-nya juga bagus. Kemudian juga randomnya yang lain-lainnya juga. Malah sampai ke kode genetiknya juga diurusin sama si para ini ya, kita bantuin di mereka. Kemudian juga sustainability environment. Jadi bukan berarti kalau kita menambah pupuk, terus kita merusak tanahnya. Tapi ini pupuknya juga ikut menambah nutrisi balik, mengembalikan nutrisi untuk si tanahnya. Jadi memang banyak faktor yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan supply chain, tapi juga tidak merusak lingkungan. Kenapa? Kenapa saya bicara tentang ini? Karena kan sebelumnya dan sampai sekarang pun saya kan masih trading green coffee bean ya. Kita masih bicara green coffee bean. Malah sekarang Alfie itu sudah mulai ekspansi ke roastery. Jadi kita sudah mulai ngerus green coffee bean sendiri gitu loh. Kalau dulu kan cuma ngejualin green coffee bean, terus ngejualin kopinya langsung ke customer, tapi sekarang kita mengisi di bagian tengahnya menjadi roastery. Jadi kita memahami kita butuh green coffee bean yang berkualitas baik gitu. Kalau misalnya density-nya juga rendah atau segala macam, itu juga ternyata berpengaruh pada saat kita ngerus gitu loh. Jadi ini ternyata hasil kopinya cukup berkualitas, bukan hanya menambah penghasilan petani karena supply-nya meningkat, tapi kualitas kopinya juga bagus banget gitu. Kalau teh dari daun kopi atau kita sebutnya kawa daun, sebetulnya itu banyak banget bisa kita jumpa di Sumatera Barat. Jadi mereka tuh udah minumin teh dari daun kopi, cuma mungkin banyak yang nggak tahu ya gitu. Nah, waktu kita bawa pameran ke Seattle itu, sebetulnya saya juga nggak tahu, cuman karena ada itu dan ternyata animonya cukup bagus, saya pikir wah ini peluang nih, potensi gitu. Tapi kenapa nggak ada yang jual yang di Jakarta? Ada, tapi mungkin nggak diperkenalkan dengan baik gitu ya. Nah, setelah kita coba cek, ternyata teh daun kopi itu, mungkin saya nggak bisa klaim, tapi kalau several studies itu bilang kafeinnya rendah banget. Jadi bukan kadang-kadang ada orang yang bilang nggak bisa minum kopi karena ada kafeinnya gitu. Cobain deh teh daun kopi, karena itu low caffeine gitu. Malah lebih rendah dibandingin decaf coffee. Decaf coffee itu adalah kopi yang udah dihilangin kafeinnya gitu. Jadi dia lebih rendah lagi kafeinnya dibandingin decaf. Terus katanya tinggi high antioksidan gitu. Jadi antioksidannya tinggi banget. Bagus kan nih untuk ngeluarin racun dan segala macam. Kalau beberapa studinya tuh begitu. Jadi saya pikir dia punya health benefit. Kenapa dia juga kafeinnya nggak begitu tinggi. Dan satu lagi, teh itu kan bisa diminum bukan cuma untuk orang tua ya, tapi anak kecil juga bisa. Kalau kopi kan mungkin lebih kayak kamu udah berapa tahun nih umurnya, 17 tahun mungkin baru mulai minum kopi gitu. Tapi kalau anak-anak yang datang, dia mungkin nggak minum kopi, pasti minum teh. Jadi teh itu sebetulnya keuntungannya marketnya bisa lebih luas dibandingkan dengan kopi. Tapi yang pasti satu hal, tidak mudah untuk menawarkan teh daun kopi. Karena banyak yang nggak mau juga, customer kita juga banyak yang nggak mau. Di awalnya ya, kenapa sih nggak ada teh yang lain? Kenapa cuma teh daun kopi, kok rasanya aneh atau apa segala macam.
Tapi ya sekarang orang-orang udah nggak perlu customer udah nggak perlu kita educate lagi tentang teh daun kopi. Mereka udah banyak yang pesen langsung dan mereka udah langsung tahu kakak kawa ya satu, kawa lemon, kawa leci, kawa milky brownie atau kawa original gitu misalnya. Padahal untuk ukuran teh di kita tuh cukup mahal ya dibandingkan dengan teh yang lain. Tapi mungkin karena mereka udah tahu rasanya, ternyata mereka cocok dengan rasanya. Balik lagi kan ini sebetulnya kita nggak bisa maksa customer di Jakarta untuk minum teh daun kopi atau kawa daun kayak di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat mungkin minumnya kan cuma pakai gula merah, terus pakai batok kelapa ya. Nggak bisa dipaksain di Jakarta. Jadi mau nggak mau, bukan berarti kita tidak mengikuti tradisinya, tapi mau nggak mau untuk memperkenalkan memang harus fusion. Kalau kita bilangnya gitu ya, harus disampaikan dengan cara yang lebih modern gitu. Jadi kita minumnya ya standar lah pakai gelas, bukan gula merah. Mungkin ada milky brownie, ada gula aren di dalamnya. Jadi memang nggak sesimpel itu, nggak semudah itu. Tapi setelah 5 tahun, ya namanya usaha pasti akan ada hasilnya ya. Sekarang nggak perlu dieduket sih. Orang udah langsung pesan, orang udah langsung tahu gitu. Teh daun kopi ini juga sudah kita ekspor ke UK ya. Kita udah dibawa kemarin juga ke Jerman. Jadi harapan kita bisa lebih banyak negara lagi yang kita bisa kirimkan untuk produk ini. Karena memang produk ini punya potensi yang sangat baik. Malah kalau dibandingkan dengan Cascara. Cascara itu adalah cerinya kopi, kulit cerinya kopi itu teh daun kopi lebih enak lagi rasanya. Jadi ya mudah-mudahan ini kan seiring dengan berjalannya waktu makin lama makin banyak orang yang tahu ya. Dan makin banyak negara yang kita bisa kirimkan, kita bisa ekspor teh daun kopi. Kebetulan Alfie juga insya Allah kalau misalnya in the long term ya, in the long run, kita juga pengen belajar lebih banyak di hulu gitu loh. Jadi bukan hanya di hilir. Kalau kita mundur ke belakang, dari hilir kita mundur ke hulu. Kebanyakan dari hulu maju ke hilir ya, kita pengen mundur sedikit ke hulu. Jadi bukan mundur sedikit, kita pengen mundur lebih belajar tentang hulu seperti apa. Jadi kita makanya sekarang banyak sharing dengan para petani juga gitu. Karena kalau di petaninya, kopinya bagus, otomatis di hilirnya juga akan bagus gitu. Nah balik lagi kalau kita misalnya bicara ekspor, sekarang kopi Indonesia cukup mahal. Mahal sekali kalau dibandingkan dengan Brazil atau dibandingkan dengan Kolombia, Vietnam, dan lain-lain. Kita bicara Brazil, udah nyampe Indonesia mungkin harganya cuma $5 untuk grade 1. Nyampe di Indo loh. Kalau kita belum berangkat aja udah $7,5, let's say $7 gitu ya. Jadi sampai di sana udah berapa dolar lagi. Harga kita nggak kompetitif. Belum lagi nanti mungkin ada tarif Trump yang baru gitu kan. Kebanyakan kopi Indonesia marketnya ke Amerika ya. Tapi kalau misalnya ada sustainability supply, otomatis kan kalau supply-nya meningkat, supply chain-nya meningkat, harganya bisa lebih kompetitif. Jadi kita juga bisa lebih kompetitif di pasar untuk ekspor pun, harga kita nggak terlalu jauh banget gitu ya. Tapi tidak mengurangi pendapatan petani. Petani tetap punya pendapatan yang ideal gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu kita dapat informasinya dari Jackpreneur ya, dari salah satu pendampingnya Jackpreneur Pancoran. Kemudian akhirnya kita coba mengikuti dan terpilih ya, waktu itu ada sekitar hampir 500 UMKM yang mengikuti dan Alfie terpilih. Kita bersyukur sekali bisa dipilih dan akhirnya kita mengikuti programnya selama hampir 1 tahun. Yang pasti Alfie senang sekali bisa terpilih dan akhirnya bisa bergabung dan juga bisa graduate menjadi UMKM binaan Bank Indonesia melalui program Jawara, Jagoan Wirausaha Jakarta. Banyak sekali keuntungan yang didapatkan Alfie Coffee melalui program Jawaranya Bank Indonesia DKI Jakarta. Ya, Alfie sendiri sudah bersertifikat halal, ya alhamdulillah. Sudah lama kita ya, sudah lebih dari 5 tahun. Pasti banyak dampaknya karena memang sekarang semuanya harus bersertifikasi halal. Dan kalau customer datang ke kita pun mereka lebih terjamin bahwa produk-produk atau barang atau ingredients yang kita gunakan di gerai kopinya kita atau kopi-kopi yang kita jual itu sudah bersertifikasi halal gitu. Jadi secara tidak langsung dengan adanya sertifikasi halal itu juga mendeliver message bahwa kita juga aware dengan kebersihan dan yang lain-lain gitu. Kalau boleh disampaikan bahwa program Jawara ini berbeda sekali dengan program-program yang dibandingkan dengan program UMKM dari institusi lain ya. Karena di program Jawara, Jagoan Wirausaha Jakarta yang diadakan oleh Bank Indonesia DKI Jakarta ini, kita memang dalam
kurun waktu tertentu hampir 1 tahun kita itu diberikan pendampingan. Bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan usaha, bagaimana meningkatkan omset, tapi juga tentang pelaporan keuangan, literasi keuangan seperti itu ya. Yang saya rasa sangat basic dan dibutuhkan oleh UMKM gitu. Jadi ini bukan hanya bagaimana UMKM naik kelas, tapi juga membentuk mental dari pengusahanya sendiri, bagaimana membangun kapasitasnya si pengusaha ya. Karena kan untuk menjadi pengusaha itu tidak gampang. Banyak hal-hal yang akan kita lewati gitu. Kita harus bisa men-challenge diri kita sendiri, menghadapi tantangan seperti apa, bagaimana kita menemukan solusinya. Mungkin ini adalah bagian dari pendampingan yang diberikan oleh program Jawara gitu. Jadi sekali lagi bukan hanya meningkatkan penjualan, bukan hanya literasi keuangan, tapi juga yang paling penting adalah membangun karakter dari pengusaha itu sendiri supaya lebih kuat lagi, supaya lebih tangguh lagi ya, supaya resilience kalau orang bilang sekarang. Jadi kita bisa terus berkembang, kita bisa terus maju, kita juga bisa menjalani atau kita bisa melewati tantangan atau halangan-halangan yang terjadi di depan gitu. Jadi memang saya rasa program Jawaranya Bank Indonesia DKI Jakarta ini bagus banget. Jadi bukan hanya bicara tentang volume, bukan bicara tentang berapa banyak UMKM yang dibina. UMKM yang dibina memang nggak banyak gitu. Dari 400 atau 500 yang mendaftar tahun 2024, karena saya adalah batch 2024, yang graduate atau yang lulus itu cuma 34. Tapi saya rasa Bank Indonesia sangat fokus untuk mengembangkan yang 34 ini dan juga yang lainnya, mungkin binaan-binaan yang lain. Memberikan wadah, memberikan platform, memberikan media kepada UMKM-nya, kepada Alfie Coffee khususnya, untuk kita bisa berkembang. Misalnya kita diberikan tempat ya, untuk kita bisa memperkenalkan produknya kita, tapi kita juga bisa mensupply ke Bank Indonesia. Jadi bukan cuma diajarin, dibina dan segala macam, terus ngapain? Tapi kita juga bisa menemukan market baru seperti Bank Indonesia yang membeli produk-produknya UMKM, itu kan juga membantu UMKM ya. Kita juga diberikan bukan hanya pelatihan, tapi bagaimana akses pasar. Bagaimana kita bisa bertemu, membangun network yang lebih luas lagi, dan terus dibina sampai sekarang walaupun kita sudah selesai di tahun 2024, tapi kita juga diberikan kemudahan-kemudahan terus continue ya. Misalnya bagaimana pendanaan dari, kemarin kita ada program bagaimana pendanaan dari syariah, bank-bank syariah seperti itu. Sekarang juga akan ada kegiatan dari KKI, Karya Kreasi Indonesia, untuk ekspor secara online dan macam-macam. Jadi tidak terputus programnya sampai selesai graduate, tapi terus ada untuk meningkatkan UMKM yang saya rasa program Jawara ini memang harus terus berlangsung dan sangat berguna sekali, bermanfaat sekali, terutama untuk Alfie Coffee. Kalau menurut saya program pendampingan banyak banget. Program pendampingan, memberikan pelatihan, itu banyak banget yang diberikan oleh institusi lain. Tapi dengan adanya pelatihan Bank Indonesia DKI Jakarta dengan IDAS Pelatih Indonesia, seperti yang saya sampaikan bahwa itu membangun karakter pengusahanya menjadi lebih tangguh ya. Tapi bukan cuma hanya tangguh, tapi kita juga lebih berpikir positif. Kalau dulu mungkin ada ketakutan-ketakutan bahwa kita mungkin nggak bisa atau mungkin susah, tapi kita sekarang lebih positif bahwa kita akan bisa melakukan ini karena juga kita dipersiapkan dengan teori-teorinya. Jadi kita mampu mencapai target, bisa mengaplikasikan apa yang kita rencana-rencana yang kita buat gitu ya. Karena memang bukan hanya pendampingan, tapi ya dilengkapi dengan teori-teori yang bisa diaplikasikan, kurang lebih seperti itu. Jadi saya rasa selain bisa menjadi karakter pengusaha yang lebih resilient, kita juga lebih positif. Dan sekarang kita lebih disiplin untuk laporan keuangan. Kalau dulu mungkin laporan keuangannya standar lah, kalau sekarang sudah lebih lengkap karena kan ini under Bank Indonesia ya, Bank Sentral Indonesia gitu. Jadi kita lebih disiplin dalam membuat laporan keuangan. Perlu disadari bahwa laporan keuangan sangat penting untuk UMKM. Jadi bukan hanya debit kredit lagi, tapi sekarang udah lebih lengkap. Kenapa? Dari situ kita bisa menganalisa apakah usaha kita sehat. Kemudian kita bisa menganalisa apakah program yang kita buat atau kegiatan-kegiatan marketing atau kegiatan-kegiatan yang kita jalankan di usaha kita itu memberikan dampak yang positif terhadap apakah profit, apakah malah menggerus ya, menggerus atau memberikan cost yang lebih banyak gitu. Jadi kita memahami, kita bisa menganalisa. Kalau kita bisa menganalisa dari data keuangan, tentunya kita memahami kalau kita sehat kita harus mau ngapain, tapi kalau misalnya ternyata tidak ada hal-hal yang harus kita benahi, kos-kosnya mana yang harus kita efisiensikan. Jadi sekarang Alfie Coffee menjadi lebih aware terhadap harus kita lebih disiplin terhadap laporan keuangan karena memang juga diminta oleh Bank Indonesia. Kita juga jadi bisa menganalisa lebih baik
tentang apakah usaha kita ini cukup sehat atau tidak, bagaimana profit yang kita create, seperti apa ekspansi yang mau kita kembangkan atau program-program yang mau kita jalankan ke depannya. Sangat bermanfaat sekali program Jawara dari Bank Indonesia DKI Jakarta.